Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Edgar Renali Utabisu, Stambuk A401-19058. Sistem pendidikan di Asia Barat. Pendidikan di Mesir terdiri dari 3 tingkatan. Tahap pendidikan dasar untuk usia 4-14 tahun, taman kanak-kanak selama 2 tahun, diikuti oleh sekolah dasar selama 6 tahun, dan sekolah persiapan selama 3 tahun. Kemudian tahap sekolah menengah selama 3 tahun untuk usia 15 tahun hingga 17 tahun, diikuti oleh tingkat tersier. Pendidikan diwajibkan selama 9 tahun akademik antara usia 4-14 tahun. Selain itu, semua tingkat pendidikan garis di sekolah yang sekolah pemerintah. Menurut Bank Dunia, terdapat perbedaan besar dalam pencapaian pendidikan antara si kaya dan si miskin, yang juga dikenal sebagai kesenjangan kekayaan. Meskipun rata-rata tahun sekolah yang diselesaikan oleh orang kaya dan orang miskin hanya 1 atau 2 tahun, tetapi kesenjangan kekayaan mencapai setinggi 9 atau 10 tahun. Dalam kasus Mesir, kesenjangan kekayaan adalah 3 tahun. Sederhana di pertengahan 1990-an. Sistem pendidikan di Asia Selatan. Sistem pendidikan di India. Pendidikan di India saat ini menggunakan pola dan substansi yang diadopsi dari negara barat, di mana pertama kali diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-19. Komisi Pendidikan India telah menetapkan kebijakan sistem pendidikan 10, 2, 3 untuk usia sekolah. Tingkat awal 10 tahun terbagi dalam 3 jenjang, yaitu primer 5 tahun, upper primer 3 tahun, dan secondary 2 tahun. Struktur pendidikan sekolah yang seragam tersebut telah diadopsi oleh seluruh negara bagian dan teritori India. Walaupun demikian, di lingkungan dan teritori India masih dijumpai sejumlah kelas yang menyelenggarakan pendidikan dasar primer, primer menengah, upper primer, dan high and higher secondary school, pendidikan jurusan baik teknik maupun bisnis. Menetapkan pola pendidikan Gandhi, yaitu pembentukan manusia yang berkepribadian utuh, kreatif, dan produktif. Pada tahun 1960 sampai 1992, kemajuan minat siswa pada sekolah kejuruan sangat kecil, hanya mencapai 6%. Baru pada 1995 terjadi lonjakan yang signifikan mencapai 25% dari keseluruhan siswa yang mengikuti pendidikan tinggi mengambil jurusan ini. Mengenai pendidikan Islam, strukturnya dilakukan berjenjang pada tingkat rendah atau tahtaniyah, dilakukan selama 3 tahun. Watsaniyah, menengah, dilakukan selama 4 tahun. Atau tingkat atas fakaniyah, dilakukan selama 2 tahun. Kemudian jenjang maulvi selama 2 tahun. Alim selama 2 tahun. Sistem pendidikan di Pakistan. Komisi Pendidikan Nasional Pakistan berperan dalam merekomendasikan lahan, gedung, furnitur, dan segala fasilitas pendidikan, termasuk akomodasi untuk para guru. Diadakan pula training untuk para pengajar agar menjadi guru profesional, persamaan persepsi dalam hal pendidikan dasar. Sistem pendidikan di kawasan Asia Timur yang dikenal dengan generasi cerdas. Berikut penerapannya. Yang ke-1, pendidikan akademik bukan yang utama. Dengan tingkat kecerdasan penduduk yang di atas rata-rata, nyatanya akademik bukanlah yang paling penting. 2 tahun pertama, anak-anak duduk di bangku sekolah, mereka tidak hanya mencari nilai akademik. Dalam periode ini, anak-anak juga belajar mengenal lingkungan, kedisiplinan, dan kerjasama dalam kelompok. Yang kedua, menghargai pengalaman pribadi. Tidak seperti sistem pendidikan barat, orang timur cenderung membebaskan anak-anaknya jika anak mereka melakukan sesuatu yang berbahaya. Orang dewasa hanya mencoba mengalihkan perhatian ke hal-hal lain yang bukan sepenuhnya melarang. Orang Asia Timur percaya larangan justru dapat menghentikan minat anak untuk bereksplorasi.
Seorang anak tidak perlu dilarang, cukup diberitahu tentang bahaya dan alasan mengapa beberapa hal harus dihindari. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Jika orang barat cenderung mengingatkan anaknya supaya tidak menyakiti diri sendiri, orang Asia Timur memperingatkan anaknya supaya tidak menyakiti orang lain. Sebelum usia 3 tahun, anak-anak diajarkan untuk menghormati orang lain, menyayangi makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan, kejujuran, dan rasa kepedulian. Sistem pendidikan di negara-negara Asia Tenggara. Yang ke-1, pendidikan di Singapura. Sistem pendidikan di Singapura, kurikulumnya ternyata tidak terlalu berbeda dari pendidikan di Indonesia. Mereka juga punya ujian nasional atau UN. Bagi semua siswa, setiap akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, wajib pendidikan di Singapura berlangsung 10 tahun. Ulang. Terus usah Joko. Ke jenjang berikutnya. Boleh begitu nanti. Ulang. Sistem pendidikan di negara-negara Asia Tenggara. Yang ke-1, pendidikan di Singapura. Sistem pendidikan di Singapura, kurikulumnya ternyata tidak terlalu berbeda dari pendidikan di Indonesia. Mereka juga punya ujian nasional atau UN. Bagi semua siswa, setiap akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Wajib pendidikan di Singapura berlangsung 10 tahun. Mata pelajaran mereka juga tidak berbeda jauh dengan Indonesia. Misalnya, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, seni, juga pelajaran yang namanya Mother Tongue Language atau pelajaran bahasa sesuai ibu mereka. Yang kedua, pendidikan di Thailand. Sistem pendidikan di Thailand menjadi 3. One Asia Foundation atau yang disingkat dengan OAF adalah sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pada tanggal 21 Desember 2009. One Asia Foundation bertujuan untuk berkontribusi dalam pembentukan komunitas Asia di masa depan. Untuk tujuan ini, yayasan menjalankan dan mendukung berbagai kegiatan yang akan menstimulasi kesadaran akan nilai-nilai di antara masyarakat Asia dan sekitarnya. Ini melibatkan pertukaran ekonomi, pendidikan, budaya, dan dapat membantu orang-orang di seluruh Asia dan dunia memperdalam pemahaman bersama mereka. Sasaran kegiatan OAF adalah untuk menciptakan komunitas Asia yang kaya, damai, dan aman, di mana orang-orang dapat hidup bersama dengan masing-masing memegang impian dan harapan mereka sendiri yang akan menghasilkan perdamaian dan keamanan global. Prinsip OAF. Yang ke-1, untuk mendukung secara finansial organisasi kelompok yang memiliki tujuan yang sama dengan OAF, untuk berkontribusi pada pembentukan komunitas Asia dalam waktu dekat. Yang kedua, untuk mendukung keuangan perguruan tinggi, termasuk staf pengajar mereka di negara-negara Asia untuk membentuk departemen, program studi, atau mata pelajaran yang berkaitan dengan pembentukan komunitas Asia dalam waktu dekat. Yang ketiga, untuk mendukung keuangan dan sarjana yang mengkhususkan diri dalam pekerjaan penelitian tentang perpajakan, sistem keuangan atau moneter, atau beberapa bidang lain yang akan berguna untuk pembangunan komunitas Asia di masa depan. Yang keempat, memberikan beasiswa bagi siswa yang terdaftar di departemen atau khusus perguruan tinggi dan sedang mempelajari mata pelajaran yang berkaitan dengan pembentukan komunitas Asia dalam waktu dekat. Yang kelima, mendukung pertukaran akademik, budaya, dan olahraga dalam rangka mendorong pembentukan komunitas Asia di masa depan. Yang keenam, untuk melaksanakan proyek lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan yayasan. Sekian materi dari saya. Salah lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.